Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 3, mata kuliah Komunikasi Bisnis, akan mempresentasikan materi tentang konflik komunikasi dalam organisasi bisnis. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Anggi Indrawan, kemudian ada Rosanita Sari, Yuanita Sukma, dan saya Sabrina Meilani. Langsung saja ke materi utamanya. Apa sih kekuasaan dan konflik itu? Kekuasaan. Kekuasaan adalah kapasitas seseorang, tim, atau organisasi untuk mempengaruhi yang lain. Kekuasaan tidak dimaksudkan untuk mengubah perilaku seseorang, melainkan potensi untuk mengubah seseorang. Dengan kata lain, pihak yang berkuasa memiliki hal yang dianggap penting oleh pihak lainnya, sehingga pihak tersebut merasa berada di bawah kendali pihak yang memiliki kekuasaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konflik. Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik dalam organisasi. Perbedaan-perbedaan atau benturan-benturan yang terjadi di dalam interaksi sosial telah menempatkan konflik sebagai hal yang dianggap negatif. Konflik menciptakan ketidaksepahaman di antara berbagai pihak. Dampaknya, konflik banyak menciptakan ketidakefisienan dalam berbagai sendi organisasi. Menurut James A. F. Stoner dan Charles Wankel, dalam Wirawan dikenal ada 5 jenis konflik, yaitu yang pertama, konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Yang kedua, ada konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah pertentangan antar seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda status, jabatan, bidang kerja, dan lain sebagainya. Konflik interpersonal merupakan suatu dinamika yang amat penting dalam organisasi. Karena konflik semacam ini akan melibatkan beberapa peranan dari berbagai anggota organisasi yang tidak akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga, konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok. Hal ini seringkali berhubungan dengan cara individu menghadapi sebuah tekanan. Yang keempat, konflik antar kelompok. Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di dalam organisasi. Konflik antar lini dan staf, pekerja dan pekerja manajemen merupakan dua macam bidang konflik antar kelompok. Yang kelima, konflik antar organisasi. Contohnya seperti di bidang ekonomi, di mana Amerika Serikat dan negara-negara lain dianggap sebagai bentuk konflik. Dan konflik ini biasanya disebut dengan persaingan. Konflik ini berdasarkan pengalaman ternyata telah menyebabkan timbulnya pengembangan produk-produk baru, teknologi baru, dan servis baru, dengan harga yang lebih rendah dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien. Konflik memiliki keuntungan dan kerugian, yaitu yang pertama keuntungan, memperkuat hubungan antar individu, menumbuhkan kepercayaan terhadap orang lain, meningkatkan harga diri, dan memiliki alternatif pemecahan masalah. Yang kedua yaitu kerugian, mengakibatkan ketidaknyamanan antar individu, menurunnya kinerja organisasi, komunikasi organisasi terhambat antar karyawan, dan aktivitas produksi serta distribusi terganggu.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik. Yang pertama, konflik yang muncul dalam kerja tim merupakan akibat adanya perbedaan kepribadian, persepsi, pengalaman, tujuan, motivasi, ataupun kepercayaan tiap individu. Kedua, dalam suatu organisasi, konflik kadang-kadang merupakan hal yang sangat sulit untuk dihindari. Karenanya, perlu ada strategi yang dapat mengarahkan konflik menjadi hal yang lebih positif. Strategi manajemen konflik dibagi menjadi 5. Yang pertama ada avoiding, menghadapi konflik dengan cara menghindarinya. Cara ini akan menimbulkan masalah yang lebih besar jika konflik sudah terjadi. Yang kedua ada collaborating, yaitu digunakan jika pihak-pihak yang berkonflik memiliki kekuasaan yang relatif seimbang. Yang ketiga ada compromising, yaitu mengelola konflik melalui konsensus. Yang kelima ada accommodating, strategi mengelola konflik dengan mengorbankan kepentingan salah satu dari pihak. Yang terakhir ada fungsi komunikasi dalam penyelesaian konflik. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana informasi itu didistribusikan kepada para anggota organisasi. Yang kedua, untuk dapat membangun hubungan baik dalam internal departemen purchasing dan hubungan dengan departemen lain. Yang ketiga, menunjukkan kepribadian yang berkarakter positif dan membuka diri. Yang keempat, tujuan yang ingin diraih dapat dicapai secara bersama-sama. Namun, dari fungsi komunikasi tersebut ada beberapa penyebab komunikasi dalam organisasi yang menjadi tidak efektif. Yang pertama, kelebihan atau kebanyakan informasi yang disampaikan. Kemudian tingkat kerumitan pesan. Yang ketiga, penerimaan pesan ganda atau kurangnya kepercayaan komunikasi yang tidak terstruktur, sehingga terjadinya kesalahpahaman dan ketidakpahaman individu dalam memahami informasi yang diterima. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.